Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Tuan Muda ada di sini. Mohon maafkan saya karena tidak bangun untuk menyambut Anda. Melihat mata membara serigala darah, Raja Darah yang menjaga peti kuno tersenyum sedikit. Hanya saja kulit wajahnya kering, meski terlihat tersenyum namun terlihat serem dengan sedikit garang. Mengenai kata-kata yang munafik, Huelang mendengus dingin. Dia menatap peti mati perunggu kuno dan berkata dengan dingin, "Apakah orang tua itu yang memintamu untuk menciptakan kaisar mayat hidup?" Mendengar itu Raja Darah hanya tertawa. Wajah serigala darah itu muram dan dia berkata dengan dingin, "Selama aku di sini hari ini, lelaki tua itu bahkan tidak bisa berpikir untuk mendapatkan kaisar mayat hidup." Raja Darah tersenyum dan mengarahkan tatapannya ke Huelang dan berkata, "Memang benar kamu terlambat. Mencoba mencegah kaisar mayat hidup menjadi sebuah lelucon." Saat dia mengucapkan kata-kata ini, cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar peti mati kuno. Cahaya merah ini terhubung satu sama lain dan dengan cepat membentuk formasi merah menutupi peti mati. Suara keras menyebar dan peti mati tembaga itu tiba-tiba meledak. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke segala arah, meningkatkan bekas yang dalam di altar tulang. Adegan yang tiba-tiba ini menarik perhatian semua orang. Murid darah yang tak terhitung jumlahnya dan jenderal darah berlutut lalu berteriak, "Selamat datang Kaisar." Di antara mereka bahkan Raja Darah yang terjerat dengan Cukuang Seng menghentikan serangannya, lalu berbalik menghadap altar, berlutut dengan satu kaki. Untuk sesaat, orang-orang Huamen dan Gunung Tiando tercengang. Beberapa orang bingung kenapa lawannya tiba-tiba berhenti menyerang. Namun, saat berikutnya ekspresi semua orang berubah dan mereka langsung mengerti. Karena di dalam peti mati tembaga yang meledak, kerangka putih perlahan berdiri. Ia berdiri di tengah formasi merah dan sepasang mata cekung berkedip dan dengan darah terbakar. "Ini adalah kaisar mayat hidup," ekspresi Cukuang yang terkejut. "Bagaimana mungkin sesuatu tanpa daging dan darah bisa hidup?" Saat dia terkejut, tulang putih itu sepertinya menoleh dan tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam. Setelah itu, cahaya merah yang kaya keluar dari tulangnya. Dalam sekejap, tulang putih itu berubah menjadi warna batu giok merah. Mereka tampak jernih seperti benda yang dibuat dengan giok. Formasi di kaki tulang darah juga mulai bergejolak dengan hebat. Dan kemudian cahaya abu-abu putih muncul darinya dan bergabung ke dalam tulang darah. Altar tulang itu bergetar dan meleleh sedikit demi sedikit. Sepertinya kekuatan di dalamnya telah diekstrasi. Tulang merah itu menyerap energi kematian di altar tulang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti kenapa Raja Darah disebut Kaisar Mayat Hidup. Ternyata, untuk bisa terbentuk, dia perlu menyerap energi kematian dalam jumlah yang besar. "Hentikan dia!" teriak Cukuang Sen pada serigala darah. Tetapi yang mengejutkan semua orang, Huelang itu tidak bereaksi sama sekali terhadap teriakan kerasnya. "Hehehe, tidak ada yang bisa menghentikan kaisarku untuk terbentuk sekarang," kata Raja Darah yang sebelumnya bertarung melawan Cukuang Seng sambil tersenyum. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tiando menghampiri dan berkata dengan ekspresi serius, "Jika Kaisar Mayat Hidup terbentuk, mereka semua akan mati di sini. Tunggu dan lihat, Huelang tidak akan mempertaruhkan hidupnya sendiri." Cukuang Seng menekan gejolak di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang,
Setelah dia tenang, dia ingat dengan jelas bahwa sebelum datang ke altar ini, Huilang pernah berkata bahwa selama dia mendapatkan kaisar mayat hidup, dia bisa mendapatkan kembali kendali atas keluarga Hui. Dan karena sudah diperoleh kaisar mayat hidup harus dibiarkan terbentuk. Kalau tidak, apa gunanya? Saya harap tebakan saya benar. Memikirkan hal ini, Cukuang yang tidak bisa menahan tinjunya. Telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Bagaimana? Ini hanya spekulasi dia. Begitu kecelakaan terjadi dengan barisan mereka saat ini, mereka tidak akan bisa menghentikan pembunuhan kaisar mayat hidup. Tapi saat semua orang gelisah, Huilang itu menatap tulang-tulang berdarah itu dengan ekspresi berapi-api. Mungkin karena kegembiraan seluruh tubuhnya gemetar. Hahaha, aku tidak menyangka menyaksikan pembentukan kaisarku akan membuatmu begitu bersemangat, kata Raja Dara yang menjaga peti mati tembakau sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, ekspresi ejekan melintas di mata Huilang. Dia menatap tulang-tulang yang berdarah itu dan bergumam. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Raja Dara tersenyum ringan dan tidak menghiraukan kata-kata Huilang. Lalu dia berbalik dan melihat Raja Dara lainnya. Keduanya saling menandang dan mengangguk. Selamat datang di tubuh kental kaisarku. Saat berikutnya, dua Raja Dara dan murid Dara serta Jenderal Dara mengangkat tangan dan berkata dengan hormat. Cahaya merah keluar dari tubuh orang-orang ini dan menyerbu ke dalam formasi merah. Dalam sekejap, formasi merah itu mendidih dan sinar cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya dan menyatu ke dalam darah dan tulang. Dan dengan memasukkan sejumlah besar energi kematian yang kaya, daging dan darah tiba-tiba mengembun di permukaan tulang darah. Daging dan darah tersebut menunjukkan warna abu-abu putih yang aneh, tampak tak bernyawa dan sangat dingin. Ayo, ayo. Huilang itu menatap tulang-tulang berdarah itu. Ekspresinya penuh kegembiraan. Cukuang Seng juga terkejut. Yang disebut kaisar mayat hidup ini sebenarnya harus memadatkan tubuhnya dengan energi kematian sebelum dia bisa terbentuk. Aku ingin tahu apakah Huilang bisa mengendalikan kaisar mayat hidup. Dia melihat ke arahnya yang gemetar dan berkata, dengan perlindungan formasi merah, bahkan jika mereka menyerang dengan seluruh kekuatan, mereka tidak dapat mengganggu pembentukan kaisar mayat hidup. Tapi pada saat ini, altar tulang yang telah terkuras seluruh kekuatan hidupnya runtuh dengan keras dan berubah menjadi bubuk putih melayang di udara. Hahaha, kaisarku telah terbentuk. Kedua Raja Dara itu tertawa liar. Selamat datang kaisar. Para murid dan jenderal darat juga tampak bersemangat, berteriak dengan antusias. Tuan muda, jika Anda dapat menyaksikan pembentukan kaisar mayat hidup. Bahkan jika Anda mati, Anda akan dapat beristirahat dengan tenang. Benarkah? Huilang tampak sinis. Dan dia berkata dengan dingin, jangan lupa, buku darah mayat hidup itu dibawa oleh ayahku. Apa maksudmu? Mendengar ini Huilang tersenyum dingin dan tidak menjawab. Dia menatap kaisar mayat hidup, yang daging dan darahnya telah mengental sepenuhnya, seolah-olah dia telah hidup. Kamu milikku sekarang. Sudut mulutnya terangkat dan seberkas cahaya darah keluar dari sela alisnya, langsung mengalir ke tubuh kaisar mayat hidup. Apa yang kamu lakukan? Adegan tiba-tiba ini membuat ekspresi Raja Dara berubah dan dia berteriak kaget. Bukan hanya dia, tetapi banyak murid dan jenderal Dara juga terkejut. Firasat buruk muncul di hati mereka. Tentu saja untuk mengendalikan kaisar mayat hidup. Sementara semua orang tercengang, Huilang tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Buku darah mayat hidup yang kamu peroleh kodenya tidak lengkap kan?
Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu Raja Dara mengatakan apa-apa lagi lalu melanjutkan. Dan bagian yang tidak lengkap itu diam-diam ditinggalkan oleh ayahku untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Membiarkan keturunannya mengendalikan kaisar mayat hidup. Raja Darah terkejut, ekspresinya penuh ketakutan. Melihat ini, Huilang tersenyum sinis menatap kaisar mayat hidup dan berkata dengan penuh semangat, "Sekarang berbicaralah dan panggil aku, Master." Suasana langsung memadat. Saat berikutnya, sepertinya ada suara melolong dingin di seluruh ruang bawah tanah. Setelah itu, kaisar mayat hidup yang matanya tertutup rapat, seolah-olah dia sudah mati, perlahan membuka matanya. Melihat Tuan, kaisar mayat hidup setengah berlutut di tanah, menatap Huilang dengan mata kusam, seolah dia tidak sadarkan diri. Melihat pemandangan ini, kedua Raja Darah itu tiba-tiba menjadi pucat, dengan ekspresi putus asa di matanya. Bagaimana bisa? Bagaimana orang itu bisa mengendalikan kaisar mayat hidup dengan begitu mudah? Dibandingkan dengan kengerian mereka, Cuku Angseng dan nyalanya menghela nafas lega saat ini. Untungnya, Huilang bisa mengendalikan kaisar mayat hidup. Jika tidak, mereka akan mendapatkan masalah saat berhadapan dengan makhluk alternatif yang begitu menakutkan. Bunuh dia! Kedua Raja Darah itu saling memandang. Niat membunuh muncul di matanya. Segera mereka berdua menginjak tanah dan bergegas keluar langsung menuju ke Huilang untuk membunuhnya. Huilang mendengus dingin. Sekarang kaisar mayat hidup berada di bawah kendalinya. Sungguh konyol bahwa kedua orang ini masih ingin membunuhnya. Keluar, dia menunjuk kedua arah Raja Darah dan menyerang ke arah mereka dan berteriak dingin. Cahaya ganas melintas di mata kaisar mayat hidup, dan sosoknya meledak dan menampar kedua Raja Darah dengan keras dengan satu telapak tangannya. Telapak tangan berwarna abu-abu putih jatuh dan bahkan udara meledak satu demi satu. Dan gelombang-gelombang udara yang dahsyat terus berdampak pada sekeliling. Saat berikutnya, kedua Raja Darah itu memuntahkan darah dan terbang terbalik. Tubuh mereka seperti anjing mati dan jatuh ke tanah dengan keras. Menyerahlah padaku atau mati. Huilang memandang ke arah murid dan Jenderal Darah dengan mata dingin dan berkata, mendengar kalimat ini, ekspresi banyak murid dan Jenderal Darah segera berubah. Namun, saat mata mereka tertuju pada dua Raja Darah dengan aura lemah, penolakan di mata mereka menghilang seketika. Sekarang, Huilang bisa mengendalikan kaisar mayat hidup, hampir menjadi tuan mereka. Dalam hal ini, apa yang bisa mereka tolak? Salam hormat, Tuan. Murid dan Jenderal Darah menghadap Huilang dan berteriak dengan hormat. Dasar pengkhianat! Kedua Raja Darah itu meraung sekuat tenaga. Bagaimana denganmu? Huilang tampak acuh tak acuh lalu menoleh untuk melihat kedua Raja Darah. Keluarga Hui tidak akan membiarkanmu pergi, teriak kedua Raja Darah itu. Mendengar ini, Huilang mencibir dan segel di tangannya berubah. Seberkas cahaya abu-abu putih keluar di antara alis kaisar mayat hidup dan menyerbu ke tubuh kedua Raja Darah. Tubuh kedua Raja Darah itu bergetar hebat dan kemudian mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka secara bertahap kehilangan kendali atas tubuhnya. Apa yang kamu lakukan pada kami? Keduanya berteriak ngeri. Huilang memandang mereka berdua dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Tentu saja aku ingin kamu bergabung denganku dalam membunuh keluarga Hui. Kamu? Kedua Raja Darah merasa ngeri, tetapi sebelum mereka bisa mengatakan apapun, mereka benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya. Mempertimbangkan semua ini, para murid dan Jenderal Darah itu diam-diam menyeka keringat dingin. Untungnya, mereka memilih untuk menyerah. Jika tidak, merekalah yang akan kehilangan kendali atas tubuhnya saat ini. Melihat tidak ada yang berani melawan, Huilang jatuh dari langit.
Di belakangnya kaisar mayat hidup mengikuti dari dekat seperti penjaga paling setia. Terima kasih semua untuk kali ini, Huilang berkata kepada Cukuang Seng dan yang lainnya. Mendengar ini Cukuang Seng menatap kaisar mayat hidup di belakangnya dan berkata dengan suara serius. Apakah kamu yakin bisa sepenuhnya mengendalikannya? Seharusnya tidak masalah. Kaisar mayat hidup penting untuk memurnikan daging dan darah seluruh tubuh menjadi tulang. Dan kemudian menggunakan energi kematian untuk memadatkan kembali tubuhnya. Dan dalam proses ini pikirannya akan rusak. Saya menggunakan metode rahasia untuk memanfaatkannya dan mengontrol penuh. Melihat Kuelang begitu percaya diri, Cukuang Seng mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Huilang meliriknya dan Tiando ragu-ragu sejenak lalu berkata, sebagai siswa Tian Yun, Anda mewakili seluruh Akademi Empat Roh. Jadi jika saya mengendalikan keluarga Hui, saya akan mengumumkan bahwa keluarga Hui akan mundur dari pertempuran antara 4 kekuatan besar sebagai hadiah. Mendengar ini Cukuang Seng dan Tiando saling memandang tanpa berkata apa-apa. Karena hal ini mewakili posisi dasar kedua belah pihak dan tidak ditentukan oleh kemampuan pribadi. Saudara Huilang selanjutnya akan kembali ke keluarga Hui. Mendengar kata-kata ini, tatapan dingin tiba-tiba muncul di mata Huilang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terburu-buru, tunggu sampai semuanya siap sebelum aku melawan keluarga Hui. Cukuang Seng tersenyum dan berkata, saya pikir Tian Yuan tahu tentang hal ini dan akan dengan senang hati membantumu. Lagi pula, jika keluarga Hui menyerah untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara 4 kekuatan utama, itu akan melemahkan keseluruhan kekuatan alam iblis hitam yang tidak diragukan lagi, merupakan yang paling bermanfaat bagi Akademi Empat Roh. Kalau begitu, saudara Chu, aku akan memberitahu. Huilang menangkupkan tangannya dan berkata, sekarang dia membutuhkan semua bantuan meski karena alasan tertentu. Tian Yuan tidak dapat berdiri dan mendukungnya di depan umum. Namun, bantuan rahasia masih bisa memberinya kenyamanan yang luar biasa. Hahaha, sepertinya tuan muda itu cukup ambisius. Tepat ketika Cukuang Seng hendak berbicara, suara sayang samar tiba-tiba bergemar di ruang bawah tanah. Siapa? Wajah Huilang terkejut dan dia mengangkat kepalanya melihat ke depan. Seorang lelaki tua berbaju abu-abu muncul di sana. Penatua penegak hukum keluarga Hui, Hui Yuntian. Dia menatap wajah tua itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Hahaha, sepertinya tuan muda masih mengingatku. Lelaki tua ini, Hui Yuntian tersenyum dengan membelai janggutnya. Ekspresinya dingin sama sekali. Dia tidak terlihat sangat lembut. Orang ini sangat kuat. Cukuang Seng menatap Hui Yuntian dan berkata perlahan. Mendengar ini, Huilang mengangguk dan berkata dengan wajah muram. Di antara seluruh keluarga Hui, kekuatan Hui Yuntian cukup untuk menempati peringkat 3 besar. Setelah mendengar ini, ekspresi Cukuang Seng menjadi lebih serius. Dalam persepsinya, aura lelaki tua itu seperti kolam yang dalam, sehingga mustahil baginya untuk mendeteksi kedalamannya. Hui Yuntian setidaknya berada di ranah juding tingkat 8. Dia menarik napas dalam dan berkata dengan terkejut. Tapi saat ini Hui Yuntian berjalan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Huilang. Dengan suara samar terdengar. Tuan muda, tolong kembalikan kaisar mayat hidup kepadaku sekarang. Terima kasih telah mendengar.